Jadi kalau jadi penjual manusia itu kita harus mingle namanya. Kalau mingle, berbaur. Jadi Iya. kalau misalnya orang yang kita temui itu petani, kita harus jadi petani. Loh kok kayak mata-mata jadinya? Bang, itu mata-mata namanya itu. Kayak apa ya kalau Enggak, Ya, itu mata-mata kan. Lu ditaruh di mana? Misalnya kayak tukang gorengan atau polisi. Kijang satu, kijang satu. Ini kan ini Kijang Innova. ini ngapain lu gitu? ya makanya ya buat kita yang Islam hati-hati lah, jangan sampai kena ini. Oh, Kan. oh, jadi bisa jadi kayak nih tukang bakso depan nih bisa jadi misionaris lagi menyamar. Kita nggak tahu. Iya, begitu. Ya tapi mereka nggak bermaksud jahat. Ya mungkin hanya sharing-sharing aja gitu. Jangan Ya karena bagi mereka yang mereka lakuin yang benar. ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali nih ngobrol-ngobrol ya. Mungkin lebih cocok lu deh karena banyak penonton lebih senang David yang buka nih. Ini gara-gara dia nih sebenarnya nih. Tapi ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya David dan Ko Julius di video Hidayah Mualaf Center ya, YouTube video Hidayah Mualaf Center. Hari ini saya kedatangan mualaf yang bisa dibilang atau kita yang datang? bisa dibilang kita yang mengundang lah. Kita mengundang si Bapak Rudi Hartono ya, Coba Pak Rudi Hartono, bukan dia. Dia kayaknya sih lebih ke arah Petinju. petinju. Kita sambut dari sudut kiri ya kan, Rudi Hartono. Oke, sedikit perkenalan diri dulu ke pemirsa nih, gimana nih ya, namanya, asalnya. Baik, assalamualaikum sahabat pemirsa Mualaf Center Channel. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, alhamdulillah boleh bertemu dengan kedua koko di sini, Bapak Julius dan juga Ko David. Kesempatan ini saya boleh untuk bercerita-cerita mengenai kenapa saya mualaf dan ya apa yang saya rencanakan ke depannya. Ini cara ngomongnya mirip pendeta nih ya. Iya, jadi memang basicnya pendeta, Pak. Basic pendeta. Basicnya pendeta nih. Sekolah pendeta. Sekolah pendeta. Udah jadi pendeta. Masih pra, jadi belum diangkat karyawan. Tunggu, kok diangkat karyawan? Pendeta karyawan? Gimana nih? Jadi ya sistemnya gitu. Kalau ya namanya organisasi kan, jadi ada namanya karyawan sebelum diangkat dia kerja dulu kan, waktu tertentu. Nanti kalau misalnya cocok diangkat untuk waktu tidak tertentu. Ya, karena kan beda setiap gereja mungkin beda sistem ya. Kalau gereja saya yang lama tuh biasanya ada, kalau yang full timer itu karyawan tetap. Tapi ada juga yang part time, artinya volunteer doang, bantu-bantu. Ya, jadi ada yang bantu part time, nggak ada gaji, full timer yang bergaji, sama gembala lah, gembala kan pendeta. Ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita buat gereja itu jadi apa? Jadi, perusahaan. Ya, singgah sana. Jadi buat yang sudah senior itu dia duduk di singgah sana. Buat yang junior yang mau jadi karyawan tetap, dia harus keluar mencari jiwa. Oh, jadi marketing keluar. Iya, jadi berjuang dulu di bawah. Nggak, jadi siapa yang ngurusin kayak gulung kabel, lagu, musik gitu? Itu beda. Jadi kebetulan kalau gereja kita tanpa musik. Oh, nggak ada musik ya? Kita yang dulu
nggak ada musik. Nggak ada musik. Jadi dia hanya menggunakan piano, sangat hening dia. Oh. Hening, ibadah yang hening. Ibadahnya lebih ini ya, hening ya. Jadi artinya kalau pendeta ya paling intinya, jadi nggak perlu dia gulung-gulung apa gitu ya. Sesekali perlulah mungkin bantu-bantu. Tapi intinya dari pekerjaan dia itu adalah datang kepada yang non agama kita untuk ditarik menjadi anggota. Penjala jiwa. Penjala jiwa. Oke. Keluar, Pak. Memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kita nggak jarang tugas di gereja. Siapa kalian? Iya, Jadi yang tugas di gereja pendeta pendeta senior. senior. Iya. Kalian pendeta junior. Iya, baru pendeta yang calon pendeta ya. Pendeta junior bilang. Oh, nah, jadi itu. kayak Tunggu nih kok jadi pendeta junior. Setahu aku yang ada pendeta muda. Pendeta muda. ya Bang Rudi Hartono, Iya, pendeta muda. PDM. 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 Ada lagi istilahnya. Jadi sebenarnya kalau di kalayak secara resminya, secara dalam dunia organisasi kerja organisasinya, kita disebut sebagai penarik jiwa lah gitu. Penarik jiwa. Tapi kalau di dalam Tunggu, gereja- kalau di anim, di film kartun, pencari jiwa tuh yang cabut nyawa orang tuh. Kan jiwa orang dicabut mati dia. Jadi kayak di film-film ini gitu. penjala kan. manusia, Pak. Oh, Kayak itu kan si Petrus. si Petrus. Oh iya. Tapi berarti kayak mencari domba-domba yang tersesat lah ya. Bahasanya gitu. Bahasanya begitu ya, Iya. bahasanya begitu. Oke. Jadi sekarang ketika jadi mualaf ini, mualaf udah berapa lama? Baru berapa Belum lama? sebulan. Belum sebulan. Nah, mualafnya di mana nih? Kita pengen Di tahu nih. Pak Dondi. Oh, di Kodondi. Alhamdulillah. Terus Rudi kan sudah mengirimkan ke saya CV ya, kurikulum vitae kan. Iya. Di CV itu ada apa namanya? Ada ijazah. Foto-foto ijazah-ijazah. Nah, jadi kita sudah pegang nih data-datanya Mas Rudi ini. Jadi Iya, Pak. siapa tahu nanti penonton ada yang nggak terima gitu, mau membuktikan bahwa ini tidak benar gitu informasinya, silakan hubungin Melisa ya. Bisa datang ke sini nanti bisa cek ini sarjana apa ijazah-ijazahnya gitu kan. Itu memang kita harus bisa membuktikan. Ya, kalau mau catat nomornya Melisa boleh, atau di deskripsi juga ada nomornya Melisa lah ya. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Surya Nusantara. Betul ya? Benar. Ini yang di mana? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Ini tahun 2022 ya? 22 tamat. Nah, ini jadi saya tunjukin aja di sini nih. Kita nggak perlu sampai detail. Ini ada foto ijazahnya. Ini ada apa nih? Sekolah Tinggi Filsafat Transkrip. Teologia Surya Nusantara, ini transkrip nilai. Coba kita lihat nilainya. BA, B semua nih. Wih, nilainya berarti bagus nih. Iya. Ininya berapa nih? 3,46 nih ya. Iya, Pak. Wih, IPK-nya. Ada itu judul skripsinya bisa baca. Itu juga Skripsinya judulnya Unexegetical Study of 2 Corinthians 11 4, 5 concerning veil and hair. iya, exegetical Ini hairnya hair rambut. ya rambut dan Ini kan yang mengenai perempuan. Tudung. Kalau berdoa, bernubuat Iya, harus iya. pakai kerudung. Tudung, iya. Kalau tidak mau pakai kerudung, lebih baik dia mencukur rambutnya. Gitu kan? Iya. Oh, saya hafal nih ayat ini. Ya, terus ada apa lagi nih? Surat rekomendasi ya. Iya. STFT Surya Nusantara. KTP sekilas saja. Terus kartu keluarga juga ada. Ini ada apa nih? Kutipan akta kelahiran ya. Terus ada nah, ini ada apa nih? Sertifikat Gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Iya. Nah, ini pelayanan berarti. Itu untuk anak muda, pelayanan orang muda. Oh, pelayanan anak Iya. muda. Master Guide namanya. Oh, ini ada surat baptisan juga. Iya. Surat baptisan ini tahun berapa nih? 2008, Pak. 2008. Iya. gimana tuh kok? Nggak, aku dengarnya dia waktu mualaf itu lagi kondisi tangan, Wah, itu gimana tuh? datang ke tempat Kodondi dengan kondisi tangan ini ya, lagi di gips ya. Iya, jadi waktu itu memang ada terjadi kecelakaan waktu pelayanan sama pendetanya. Oh, Cuma ya ada kontrak juga lisan, cuma mereka nggak perhatikan itu, jadi mereka anggap waktu saya patah nggak bisa kerja, jadi mereka tinggalkan. Jadi saya ditinggalkan begitu, saya berusaha untuk berobat sendiri. Ya, tapi sampai sekarang belum berhasil gitu. tunggu, kita runut dulu nih supaya nggak bingung nih ya. Nah, Artinya bulan lalu lo masih
ikut di gereja? Udah 2 tahun saya, Pak. Jadi ini pertama saya masuk gereja itu tahun 2023 2023 Iya. jadi penjala Di- orang itu? di Jakarta. Jadi penjala? Iya, Tunggu dulu, ini denominasi apa sih? gereja Advent. Oh, gereja event. Oke, terus Jadi 2023. iya. Oke. Jadi itu waktu itu kita pelayanan di daerah Senen. Hah. Jadi pulangnya kita ada kecelakaan di pinggir di jalan kecil lah gitu kan. Oh, bukan ditabrak kereta api ya? Gimana tuh ceritanya? Oh, pikir Senin kereta api soalnya banyak. Ya, gimana tuh ceritanya bisa ketabrak gitu? Ya, jadi kita buru-buru, rupanya ada mobil yang sembarang mutar. Jadi waktu itu saya nggak tahu ini ada patah, saya lihat bengkak, lalu beliau bilang udah nggak apa-apa nanti sembuh sendiri. Dia bilang begitu. Iya, biarin aja nanti. Diobatin sembuh juga sendiri. enggak. Enggak. Jadi pendeta itu udah Iya, tahu sempat kamu saya paksa ke tukang urut. Wah, tukang urutnya bilang nggak apa-apa. 2 hari kemudian baru saya makin sakit bunyi-bunyi. Wah, Dibawa di rongsen, Hmm. baru rupanya 2 patah jarinya. Iya. Jari? Iya. Jari, Iya. tulang jarinya. Iya. Terus ketika tahu di ronsen patah 2 tulang jari tersebut, pendetanya gimana? Ya, beliau tidak terlalu open, bilangnya nanti sembuh sendiri gitu. Masih tahu udah tahu patah, masih bilang sembuh sendiri. Iya, dibawa ke dukun patah memang akhirnya. Jadi saya karena sama beliau kurang open, saya cari ketuanya bawa saya ke dukun patah. Dukun patah. Ya, walaupun saya nggak begitu yakin karena kondisinya ini kan di antara tulang-tulang, kalau di luar ya gini kan bisa dibekam atau apa, Ya, ini di dalam. Jadi dalamnya. ya memang benar, akhirnya sebulan kemudian saya tanya kalau mau bagus, mau sembuh, sembuh ke dokter kata dukun Iya, patahnya. betul. Akhirnya ya itulah waktu itu saya minta berobat, akhirnya mereka nggak bisa, katanya kamu melawan katanya. Loh, kok melawan? Gimana? Melawan apanya? Karena ya saya kan udah dengar sendiri dari dukun patahnya, tapi mereka bilang saya melawan gitu. Melawan kenapa? Saya bilang saya tinggalkan perobatan, dukun patahnya saya tinggalin. Oh, maksudnya dari pendetanya bilang harusnya ikuti prosedur tuh dukun patah. Iya. Lu nggak ke dukun patah, artinya lu nggak mau ikut prosedur gitu. Iya, padahal dukun patahnya yang bilang kalau mau bagus ke dokter. Waktu ke dukun patah lu sendirian nggak bawa teman-teman dari gereja? Dibawa, dianterin. Nganterin. Mereka dengar. Diantar, Disuruh ke dokter. Mereka dengar nggak kalau kamu disuruh sama dokternya? Oh. Dukun patah ke dokter. Mereka nggak dengar, tapi saya bilang. Oh. Akhirnya saya sampaikan, karena kan setelah beberapa minggu saya udah pergi sendiri. Setelah minggu ketiga atau minggu keempat itu saya pergi sendiri. Oh, udah beberapa kali ke dukun patah. Udah. Artinya terapi gitu ya. Iya. Oke. Ini ceritanya nih, Bang. Nama Rudi Hartono. Iya. Tapi logatnya ini Oh. kesukuan. Dari mana sebenarnya aslinya, Bang? Jadi dulu Pak ada namanya ya gadis desa lah di kampung, anak Pak Kadus. Hmm. Jadi dia suka gendong-gendong saya, katanya ini bukan orang Batak, orang Jawa gitu. Akhirnya saya dibikin namanya Rudi Hartono. Oh, Iya. bukan gara-gara orang tua lu suka pebulu tangkis Rudi Hartono Mungkin kakak itu yang apa yang yang suka. sukanya. Rudi Hartono. Ya dikasih aja gitu kan. Oh. Aslinya Batak, Aslinya saya Batak Tulen. Batak Tulen. Iya. Oke. Jadi merantau nih ceritanya. Ya bekerja lah di sini tadi kan sebagai calon pendeta muda gitu. Itu pendeta muda gelarnya didapat dari apa? Sekolah ya dibilangnya. Sebenarnya itu hanya gelar sarjana. Nanti dia kalau disebut pendeta yang sah di dalam organisasi, diakui atau legal, Diangkat. itu tunggu diangkat. Kemudian Sebagai pendeta muda. Kalau dia hanya, tapi kalau sudah masuk gereja tamatan teologi, kita sudah dikenal sebagai pendeta muda. Oh, julukan dari jemaat. Iya. Tapi kalau secara legalnya itu dari organisasi, tunggu kalau kita sudah diangkat. Oke, harus ada surat pengangkatan. Nah, surat pengangkatan. Ini ceritanya tamatan STT. Iya, STFT, Pak. STFT. Iya. Sekolah Tinggi Filsafat. Filsafat teologi. Filsafat Teologi. Di mana? Sekarang udah jadi Universitas Surya Nusantara Di mana itu? di Siantar. Oh, di Siantar. Universitas, iya, Surya Nusantara. Lalu kok keliling-keliling nih? Iya, saya udah pernah juga ke Papua, Kalimantan, ya gitulah. Jadi ya namanya menjalani kehidupan kadang-kadang Pak gitu. Kita ngikut aja ya di bawah. Oh, ini kayak orang non Banten jadinya pindah-pindah gitu. Nggak, cerita ini asli dari mana? Lahir? Saya lahir besar di Pekanbaru, di Riau. Ya, sekolah di Pekanbaru, akhirnya kerja di Jakarta dulu. Tamat SMA. Iya, tamat SMK. Tamat SMK merantau ke Jakarta. Iya. Terus Beberapa tahun di Jakarta, 1 tahun di Jakarta, saya dipindahkan ke Papua. ke Papua dipindahin sama perusahaannya. Iya. Loh, jauh kali kok mau?
Kan banyak duitnya, Pak. Oh, artinya ditawari. Freeport. Oh, di Freeport. Iya. Oh, ditawari kerja di Freeport. Iya. Karena gaji tinggi, jadilah ya Iya. ke Papua. Memang ada paman yang bawa. Oh, ada ordal. Jadi Ordal. Terus, Jadi itulah waktu itu saya mau belajar agama, akhirnya saya resign dari sana. karena mau belajar agama resign. Iya, belajar agama saya dulu. Ya Kristen. Iya. resign dari situ. Loh kenapa? Kan gajinya tinggi. Ya, waktu itu saya merasa berpikir tidak ada yang mau dikejar urgent gitu masalah keuangan gitu Betul. ya. Artinya ya untuk cukup makan cukup lah gitu waktu itu. Tapi saya artinya kan agama ini menuntun kita jalan hidup kita. Kalau nggak ada agama hidup kita kan kosong. Jadi itu Oh, lagi pencarian jati diri ya. Iya, iya, Pak. Karena memang kekosongan gitu. Artinya kalau yang punya agama dia punya Pegangan. jalan hidupnya kan udah kelihatan gitu kan, setidaknya Lagi ada. pencarian Tuhan lah saat itu ya. Ya kayak pencari Allah itu, Pak. Itu umur berapa? Saya umur 30, Allah. 30. Waktu itu? Waktu itu saya masih baru tamat 20 paling. Oh, waktu itu 20. Iya, 20. Oh, masih 20. Kalau sekarang 30. 30. Oke, sekarang 30. Iya. Artinya waktu 20 itu keluar dari situ sekolah yang ST itu. SFT. Iya, iya. STFT. Saya sempat di misionaris dulu. Hah? Misionaris dulu. Di misionaris maksudnya? Kayak untuk melayani tapi temponya dan dia tidak diangkat jadi apa-apa, dia memang volunteer. Iya, volunteer. Jadi bagian lapangan. Tapi Energi, Pak. yang mewadahi kan harus ada organisasinya. Ya ada yayasannya. Ada yayasannya. Iya. Jadi yayasan ini ngerekrut lu untuk jadi tim lapangan itu. Iya, iya. Ya untuk melayani. Tapi lu lah. mau sekolah ngapain di situ? Ya saya sekolah setelah itu. Setelah misionaris baru saya sekolah. Oh, gini. Lu kerja, terus lu kepingin melakukan sesuatu demi agama lu. Iya. Lu jadi misionaris. Iya, ingin mengenal Tuhan. Ingin mengenal Tuhan lebih dekat lah Iya, gitu. iya. Terus lu jadi misionaris, Iya. setelah jadi misionaris, jadi pengen belajar. Iya, dari waktu saya misionaris, latar belakang pendidikan saya dipertanyakan sama orang yang saya ajar. Akhirnya saya berpikir untuk sekolah Oh, teologi. biar ada gelar gitu. Biar ada gelar. Ya walaupun pada akhirnya orang menganggap bahwa ya saya pun juga akhirnya pengen jadi pendeta. Oh. Karena ya ada yang orang bilang gereja itulah jadi ladangmu katanya gitu kan. Ya jadi pekerjaan lah. Gitu ladangmu, nggak usah ke ladang sana katanya. Ya coba. Ya, gitulah. Oh, jadi sekolah itu gara-gara ini ibarat kita lagi jualan ditanyain gelar lu apa gitu. Iya, ngerti. Kesal juga gitu. Ini gua ngajarin orang kok ditanya gelar gitu. Oke, dari situ jadi belajar. Terus tamat belajar baru ikut ke gereja tadi tuh. Iya, enak. Tapi tadi udah sempat di Kalimantan. Iya, memang saya udah 2 kali ke Kalimantan dulu sewaktu ya pas sebelum ke Jakarta juga udah di Kalimantan. Jadi Kalimantan itu kemarin saya juga melayani di sana. Melayani di sana setelah tamat sekolah tuh Iya. di Kalimantan. Iya. Jadi menginjili orang Dayak. Bukan, saya Oh, Singkawang, orang Chinese semua. oh Chinese ya, bukan Dayak. Iya. Oh, Singkawang. Singkawang. Waduh. Basake. Kalimantan ya. Iya, Lu ke Singkawang kan? Iya, Lu Singkawang kan? Gua kan lahirnya di Jakarta, cuma bapak Mama di lu. Kalimantan. Oh iya. Singkawang. Dia Singkawang. Singkawang Pontianak. Iya, betul. Oke. Jadi sempat di situ baru Jakarta. Iya. Oke, habis itu kejadian patah tangan, Heeh. terus ditawari ke Jawa Barat. Ya, begitulah. Berapa Waktu lama di itu situ? Dengan keinginan supaya sekalian berobat. Iya, sekalian berobat, jadi dipindahin lah Iya. ruang kerjanya gitu ya. Pelayanannya dari Jakarta pindah ke Jawa Barat di mana? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Asik. Sampai kapan? Ya sampai sebenarnya itu kontraknya masih 1/2 tahun. Cuma saya berhentikan, saya nggak lanjutin. Kapan lu berhentikan? 2024. Lu berhentikan 2024. Karena kondisi tangan saya belum bisa ditangani di sana. Saya bermaksud supaya sembuh dulu karena ini sangat Oh, artinya rumah sakit yang di sana gagal. mereka tolak karena memang kasusnya kan udah susah. Ortopedi itu kan banyak, Pak. Oh, rumah sakit tuh nggak sanggup kalau Iya. yang bagian ini. Iya, mereka bilang ke ortopedi hand and surgery lah katanya. Hand Oh, and harus rumah surgery. sakit yang punya Iya. jurusan itu ya. Oh, artinya dari situ lu merasa, waduh, nggak bisa juga di situ, balik lagi di Jakarta. Iya. Terus ngapain lu? Ya akhirnya saya mendekati gereja, tapi pada akhirnya gereja dan pendeta menolak saya
mereka larang saya datang. Waduh, ditolak sama gereja. Wah, ini gara-gara nggak bisa kerja lagi ditolak dia. Karena dia udah nggak bisa ini tangannya Tapi kan, sakit. tapi menjala jiwa kan bukan narik pakai tangan. Nah, Gimana sih? nah, gimana Yang penting nih? bisa ngomong. Kok bisa gitu loh dia pegang. Jadi nggak sesimpel itu, Pak. Hmm. Jadi kalau jadi penjala manusia itu kita harus mingle namanya. Kalau mingle, berbaur. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang kita temui itu petani, kita harus jadi petani. Loh kok kayak mata-mata jadinya? Bang, itu mata-mata namanya itu. Kayak apa ya? Kalau Enggak, itu mata-mata kan. Lu ditaruh di mana? Misalnya kayak tukang gorengan atau polisi. Kijang satu. Ini kan ini kijang Innova. ini ngapain lu gitu? Ya makanya ya buat kita yang Islam hati-hati lah, jangan sampai kena ini. Oh, Oh, jadi iya. bisa jadi kayak nih tukang bakso depan nih bisa jadi misionaris lagi menyamar. Kita nggak tahu. Iya, begitu. Ya tapi mereka nggak bermaksud jahat. Ya mungkin hanya sharing-sharing aja gitu. Jangan Ya karena bagi mereka yang mereka lakuin yang benar. ya. Bagi mereka karena gini. Jangan pula nanti digebukin gara-gara itu ya. Oh iya tadi Enggak. by the way nih ada yang Teman-teman saya teman-temannya ada yang digebukin nih katanya. Ada yang digebukin tuh kenapa tuh? di sana pernah ada. Jadi memang di sana kan tempat saya dulu, Hah? makanya saya nggak begitu aktif. Tempat lu kan. mana lu maksudnya? Di Singaparna, Singaparna. Tasikmalaya. Jadi Ah. memang di sana sangat ketat, hampir 100% mayoritas Islam. Jadi sensitif. Kalau kita berbicara langsung tanpa istilahnya orang ini secara sadar memang ingin belajar, itu bisa berakibat buruk sama kita yang ngajak. Gitu. Jadi ya Ya karena melanggar undang-undang, mengajak orang sudah beragama, kamu kan nggak boleh. ya peraturan negara nggak boleh. makanya saya tekankan, kita di sana nggak pernah ngajak agama orang, kita bersahabat. Kalau nanti dia Oke. bersahabat ada sharing-sharing ya. Oh, ngerti. Jadi gini, gua Pikiran. lu jualan bakso. Ini semua jualan bakso. Ya udah gua jualan bakso. Jadi biar waktu duduk-duduk gua sambil iklan-iklan agama gitu ya. Iya. Jadi caranya tuh Bukan. pelan-pelan. Artinya kalau kita temen kan, Iya, bapak sama masuk. saya, agama lu apa sih? Iya. Gitu kan. Atau enggak gua lagi baca Bible nih. Ah. Dia tanya, "Lu baca apa sih?" Iya. Ini Bible nih, baca. Gitu. Kalau enggak Ya gitu. Oh, slip-slipin dikit. iya kan ya. iklan tipis-tipis. Iklannya harus tipis-tipis ya. Tipis, Pak. Pantesan harus nyamar ya. Ya, karena memang begitu teorinya katanya. Oh, lu pernah gitu? Nyamar jadi apa? Ya, Yesus itu kan mereka dia nyamar katanya tuh jadi manusia. Jadi Yesus nyamar jadi manusia. Gua ngerti. Jadi ya artinya dia menyamakan diri ya Jadi karena manusia. ingin ya gitulah konsepnya kan. Gua Oke, paham, oke. gua Enggak paham. ngerti. Enggak, cuman lu sendiri sepanjang lu dikirim ke daerah, Hmm. lu pernah jadi apa deh? Pernah jadi bisa kayak tukang bangunan Dulu kayak saya apa? jadi pelatih bola sama saya coba guru ngajar les bahasa Inggris, cuma karena di sana bahasa Indonesia aja susah di daerah Tasikmalaya. Oh, orang tuh ngomongnya Sunda ya? Sunda semua kan. Lu nggak bisa Sunda? Tetiasa, sitik deui, sitik Oh, aja. Orang mah bobok kamane. Gua ya nggak bisa. Acau. Ya wae ya. Tetiasa, Pak. Oh, itu Susah. belajar di sana. Iya. Oke. Oh, bisa semua. Lu. Iya. Sitik aja, sitik aja. Ini pasti karena dipakai ngerayu cewek dulu. Waduh. Woi, gawat. Nggak boleh. Nah, terus abis itu, nah saya kan dengar nih, katanya yang pas kita kembali lagi ya, Iya, iya. yang masalah tangan nih. Iya, Pak. Terus yang pendeta yang bersama Pak Rudi itu pada saat itu naik motor itu, sekarang kabarnya gimana? Apakah ada nanyain kabar tentang tangannya atau dia ada merasa bagaimana gak? Gitu loh. Dia secara terang-terangan mengatakan, ya ada yang mau bantu kamu, tapi saya nggak suka sama kamu, saya larang aja dibantu. Gitu. Waduh. Wah, tuh ya. Dianeh-anehin. Jadi Sadis sekali. sadis banget ya. Jadi dia ada orang yang ingin ngebantu Pak Rudi Iya. dengan untuk penyembuhan tangan dia, cuman dilarang. Nah, ini udah Nggak direkomendasikan. enggak direkomendasi. Jadi sebenarnya maksudnya apa? Dia sensi gitu atau gimana sih sebenarnya? Ya, Ada masalah apa gak internal atau masalah pribadi gak sama Pak Rudi sebenarnya pendeta itu? ya kadang-kadang kayak pacaran gitu ya, pakai emosional. Saya pun bingung juga. Lu pacaran sama dia? Lu pacaran sama dia? Bukan, cara dia ke gua itu gitu kan. Oh. Kan gua nggak tahu apa iya, salah lu. gua gitu kan. Oh, jangan-jangan dia salah satu anggota itu kali. Nggak, mungkin lu pernah buat sesuatu tuh sampai orang nggak suka. Ya iya gak ada gak seperti itu? Saya sih nggak tahu, mereka nggak pernah ngomong apa-apa mengenai masalah saya. Ya cuma artinya dia itu kayak emosional gitu, kayak nggak ngerti Orangnya- apa-apa. Udah ada orang yang mau bantu saya, tapi dia larang. Umurnya Maksudnya berapa? apa? Umurnya berapa umurnya? Umurnya 40-an. Tapi sama yang lain juga begitu gak? Apa cuma sama kamu doang? Sama saya aja. Memang dia kalau dalam Itu mah udah sensi itu kayaknya.
Udah pribadi Iya, itu mah jadi usahanya ya. dalam pertuturan, dalam ini persemargaan, dia tuh bisa dibilang abang atau bapak saya. Oh, masih Oh, satu iya. suku. Nggak tahu dia mungkin ada maksud lain, saya nggak ngerti. Cuma sejauh ini saya bukan menyinggungnya itu, cuma saya anggap cara dia itu dengan sudah jelas ada yang membantu saya, kenapa Dilarang ditahan? dan terang-terangan Tapi dia nggak ngomong seperti tahu itu. masalahnya apa, dia nggak. Ya, Dia kalau mau bilangnya nggak suka tapi nggak tahu kenapa gitu. ya kalau misalnya contoh gua nggak suka dia gara-gara Hmm. makan makanan gua bilangin dong kan. Iya. Lu besok-besok jangan makan gua punya lagi gitu kan. Enggak, bukan makanan, minuman. Oh, minuman. Masih mending gitu. Ya begitulah Pak. Lu Jadi harus ngomong. Dan dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong. apa tuh? Kok pendeta kelakuan gitu ya? Kok pendeta kelakuan begitu ya? Ya makanya saya bingung, saya pun gemetaran lihat mereka. Waduh. Saya stres saya ngeliat dia gitu, stres. Waduh, kepahitan. Waduh, Pukulan. Jadi dalam stres kegelapan saya itu saya temukan Al-Quran, saya temukan Islam. Itulah yang menjadi seperti hidayah buat saya. Oh, oke. Jadi Tapi tunggu. Itu nanti kita tanya. Tadi sempat jadi pelatih bola. Pelatih bola. Nah, ini Kok gimana? bisa jadi pelatih bola? Anak-anak yang dilatih? Anak-anak yang latih. Iya, jadi memang dulu saya pernah melatih bola di kampung. Enggak, yang dilatih umur berapa? Nah, Enggak apa? pernah melatih bola di kampung. Jadi saya gunakan itu untuk menjadi sahabat mereka. Oh, lu, teman mereka. lu beneran bisa main bola? Bisa. Oh, Juara Tarkam, Pak. juara Tarkam di Juara berapa? di kampung. Juara 1. Tarkam juara 1. Iya. Posisi. Posisi saya mah gelandangan. Oh, gelandang tengah berarti ya. Boleh. Artinya memang bisa main bola, itulah Bisa. jadi pelatih bola. Bisa. Yang dilatih anak-anak. Iya, kebetulan waktu itu ada CSB Bayangkara punya Polres Tasik. Hmm. Udah berhenti. Ya, waktu itu saya pikir pas. Jadi waktu itu saya masuk, jadi saya ambil jadi caretaker Tunggu lu. gitu. Oke. Cuman masalahnya itu anak-anak. Masa lu targetin dia diinjili anak-anak? Jadi banyak orang-orang baptisan itu anaknya yang dideketin, nanti orang Orang tua. tuanya yang masuk. Waduh, lewat anak ya. Oh, Lewat anak. Iya. Jadi- Jadi hati anak biasanya orang tua kan ngikutin hati anak-anaknya. Nah, jadi sambil menyelam minum. Enggak mirip tapi, ini. tapi di sana saya nggak pernah membahas, belum sampai membahas karena Agama. saya masih dalam waktu yang dekat, saya masih berteman aja. Oke. Menikmati main Maksudnya bola. bukan lagi pendekatan, masih PDKT, belum Ah, tahap iya. belum tahap sempat nembak. Cuman yang seru nih. Sama ya, di Jawa Barat kita dulu sering ngejumpai misionaris bangun pengobatan gratis, Hmm. les private untuk anak-anak kecil ya. Apa namanya? Les lah ya. Les private les. Ya, les-les untuk matematika, fisik, matematika dan Pelajaran lah. pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kampung gratis. Mereka lewat itu biasa udah setahun baru nembak. Jadi selama setahun tuh pendekatan dulu. Ya gitu Pak. Setahun pendekatan dulu ya. Iya, iya. Artinya lu karena baru berapa bulan jadi nggak sempat nembak ya. Ya apalagi di sana kan masih daerah keras, jadi ya harus benar-benar pelan sekali. Harus dekat banget baru berani ngomong ya. Iya. Jadi dia mainnya halus, Halus. banget ya. main Sudah ada halus yang ke ini keseret di sana udah diapakan? Oh, Udah dimasak. oh oke. Udah pernah sejarah jadi agak hati-hati. Iya. Secara pemufakatan Nih, tunggu itu lu. ya. Ini seru nih. Lu berapa orang sudah lu berhasil jala? Jadi kalau dulu saya masih daerah Sumatera, saya paling ke teman-teman Kristen dulu. Karena kalau dari Itu namanya pindah kolam, bukan menjalan dibilang mereka. tapi tetap aja namanya masuk keanggotaan ya ke Oh, iya. organisasi gereja ya udah menjala itu kan. Udah menjala. Yang penting dari gereja lain pun diambil nggak Yang apa-apa. penting akunnya nambah satu kan. Oh, betul, Akun betul, ini betul. nambah Tim, satu dia gitu. dia dekat tim gitu ya. Nggak, kalau di gereja lain dibilang pencuri domba. Oke. Di Sumatera, terus Iya. Kalimantan yang lain? Jadi kalau di sini saya di Jawa Barat ini saya baru Islam, jadi baru coba mendekati Islam. Jadi belum ada, Belum ada. hanya Kristen. Pantesan lu nggak disukai sama pendeta lu. Pendeta lu. Kagak Lu dikasih. gagal. Gagal. Coba lu berhasil. Kan berhasil lu. masih 6 bulan. Iya, Ya, kayaknya cuman kan prosesnya kan dia lihatnya per 3 bulan biasanya ya. Nah. Per 3 bulan, dia pikir lihat per 3 bulan nanti sekarang udah 6 bulan ya. Nah. Ini prospeknya gimana nih? Ya kan 2 bulan Bagus nih, marketingnya nggak bagus. tapi alhamdulillah dia nggak bagus sih. Ada baiknya juga teman-teman ya. Alhamdulillah juga dia nggak bagus marketingnya. Kalau nggak dia nggak akan kembali ke fitrahnya, nggak akan dapat hidayah ya kan baru di ini ya. Jadi alhamdulillah semua itu kayaknya gimana tadi menjalani dari Allah, semua kan dari Allah ya. Jadi si Pak Rudi ini mungkin udah diberikan hidayah sama Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang sama Pak Rudi. Ya katanya Pak Rudi bilang katanya yang gimana tuh blackout itu gimana tuh ceritanya? Jadi udah hitam gitu mata tadi tuh. Coba. Iya, saya terkejut, saya shock melihat keadaan itu.
Apa tuh? keadaan pendeta tadi bersikap begitu ataupun ada Ya orang iya lain. tuh, gara-gara Nah. lu nggak berhasil dapat Iya. domba. Terus. Gimana Pak? Coba lu bawa nih, Pak, Saya- 10 jiwa baru. Orang kaya nih semua, Pak. Wih, Oh, nah ini nih. Tapi mantap. saya diterima aja sebagai orang yang tidak berbahasa Sunda dan tidak beragama Islam. Di kampung itu. Di kampung itu sudah Kemajuan, hebat. Pak. Sudah bisa saya bicara ngomong sama orang kampung Iya, itu udah alhamdulillah udah ya, iya, Di sana- iya, hebat ya. cantik, Pak. Oh, teman lu? Teman saya gitu juga. Dia bahkan nggak punya komunitas. Saya udah punya komunitas. Oh, tim lu udah lebih banyak ya. Udah lebih banyak saya. Oh, Udah berarti cair mah gitu. udah masalah personal itu, masalah pribadi. Iya. Takutnya. Ditambah nggak bawa? Lu kalau jadi bos, Iya, Nah, gua paham, kasih makan nih. Gua arah situ mengerti. Ketika lu udah dibantu, udah dikasih makan dan lain-lain, lu lihat anak buah lu ada hasil gak kerja, ya kan kayak lu lah. Dan juga memang ada juga. Jadi dua opsi. Setidaknya kita memperkenalkan diri kita sama mereka. Iya, betul. Jadi nggak melulu kita harus menjangkau atau menarik menjala manusia itu, Iya. tapi setidaknya mereka mengenal suatu saat akan Betul. tumbuh katanya. Katanya gitu. Suatu saat Ya, akan kan? tumbuh. Kalau Kristen semua prinsipnya itu. Belum tentu kita yang memanen. Ya kita Iya, yang iya. kita yang menanam Menabur. benih, menabur, ya bisa Bisa jadi orang nanti lain orang lain memanen. yang memanen. Tapi kan dia nggak mau tahu kan yang penting intinya itu kan. demi Tuhan. Iya gitu lah, Pak. Oke, Oke. oke. Jadi Terus, dia lanjut, terus jadi yang pas ceritanya dia blackout gitu, jadi benar-benar udah merasakan apa gitu. Kalau Pak Rudinya ketika mau kok bisa Islam Islam? gitu loh, kok bisa Islam gitu loh. Saya jujur mau nangis, tapi saya laki-laki kan. Iya, Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. David. Emang laki-laki. David 2 hari saya nangis ya. Ini 3 hari sekali beda-beda tipis sama dia. Iya. Kalau ada ibunya mah cewek gitu enak nangis kan. Iya, Ini gimana nangis gimana? sendiri kan nggak lucu. Nggak apa-apa. Itu Oh, bahunya Kojul siap kok. Iya, setelah pertama kali gimana? Ada rasa itu gimana tuh nangisnya gimana? Saya pengen tahu ekspresinya. Jadi gue masuk Islam ini seperti kayu yang udah terbakar gitu kan. Semangatnya. Jadi Kristen kayu yang terbakar dilemparin minyak, itulah Islam. Bus gitu. Oh. Iya. Itu belajar Islamnya kapan nih? Saya 2 bulan atau 3 bulan lalu 3 bulan yang lalu. Belajar Islam tuh di mana? di mana? dari Al-Quran. Sendiri. Saya memang membaca Al-Quran aja gitu. Dan saya suka bacanya dan ya Lah, lu terjemahan. Lu sekolah mau jadi pendeta tapi kok yang dibaca Quran? karena kan sudah blank. Udah blank, jadi out. Jadi pakai dari belajar. HP kan bisa. YouTube. Jadi aplikasi. dari sosial media lah ya, sosial media. Terus Jadi saya langsung ke yang pasti saya trauma ke gereja. Saya trauma ke gereja jujur. Oh, tunggu. Itu gara-gara waktu lu mau ke Jakarta tuh nggak ada yang nampung, sejak itu lu trauma. Masalah intinya saya ditolak di gereja itu dan tidak ada yang mau saya tidak jadi Teman nggak ada juga? teman nggak ada. Ya ada anggota itu sebenarnya biarkan saya anak itu yang saya tinggal di rumah jemaat masih. Tinggal di rumah jemaat. Iya, tempat saya dulu melayani. Waktu saya melayani di rumahnya, saya kembali ke situ. Kebetulan teman saya kemarin udah di situ. Begitu saya keluar, dia di situ. Jadi dia masih di situ, saya di situ sama. Tinggal di situ. Iya, sama. Saya izin sama anaknya yang di Jakarta ini, karena yang punya kan dia di Australia. Iya, jadi saya izin. Jadi saya di situ. Cuma ya walaupun saya ada, intinya kan saya kan manusia berjalan secara pribadi kan Pak. Saya perlu mencari makan. Saya perlu menata hidup saya sebagai orang muda ke depan. Kalau kondisi saya begini kurang sehat, nggak ada kerjaan, bagaimana? Gitu waktu itu Pak. Jadi saya ngeblank. Saya udah dibilang tukang peras uang. Waduh. Karena saya hanya minta berobat dibilang peras. Kemudian saya dibilang ada juga yang menyebut saya pengemis gitu. Minta-minta doang gitu ya. Iya. Itu orang pendeta yang ngomong. Pendeta yang ngomong. Jujur aja nggak apa-apa. Di sini kita terbuka ya kan. Bukti-bukti ada juga ya katanya ya. Ya ada. Oh, dia ada bukti-buktinya Kalau juga. rekaman pendeta itu ngomong menolak saya itu ada. Rekaman ada, chat, bukti chat semua ada ya, masih ada ya. Ada Oke, sebagian. oke. Itu bisa menjadi salah satu bukti juga kok untuk kedepannya dia bagaimana untuk tindak lanjuti Oke. secara hukum dan sebagainya kan. Terus dari situ lu belajar Quran. Saya belajar Al-Quran. Pertama saya ambil dari
Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Dulu kan ya saya diam aja, yang penting saya Ikutin di agama aja ya. saya ngikut gitu kan. Suatu saat ini ya juga gitu ya. Akhirnya saya dalami, karena sebenarnya saya dari dulu saya udah nanya ke dosen saya. Cuma dosen saya dosen darurat, bukan dia nggak dosen. Ya, Asisten. pendeta, cuma udah dokter. Oh, pendeta. Dia harus ketemu Kohan sekali. Pendeta Kalau harus dia ketemu belum bukan Kohan, dosen, kan? tapi dia pendeta, dokter, dipekerjakan untuk mengajar kami. Oke. Jadi waktu itu saya udah banyak nanya sebenarnya kan. Contoh, nanya apa sih? Saya tanya, kalau bapak sama anak, kalau di rumah bapak kan lebih gede dari anak. Betul. Tuh. Nah, kamu nanya katanya gitu, malah saya Oh, lu Oh, mengatakan marah-marah. konsep Yesus setara dengan Bapak. saya bingung. Ya kan memang di rumah kan kalau bapak anak kan bapak lebih berkuasa kan, lebih tinggi kan daripada anak. Dan memang Yesus nggak bisa apa-apa tanpa Bapak kan? Betul. Iya. Ya artinya saya nanyakan analoginya gitu aja kan. Betul. Jadi marah-marah dia. Ya kurang srek lah. Kurang gitu. serak. Jadi intinya pada dia bilang, udah kamu Terima aja. terima aja, dia bilang gitu kan. Iya. Intinya mah dia suruhnya udah imanin aja. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Intinya udah imanin aja. Nggak pakai ini. Ada yang lu bikin kesal itu, ya ini kenapa anak Mungkin bisa itu udah sama benar Bapak? itu Wah gitu kan. Udah ikutin aja benar, lah ikutin ya aja kan gitu, itu. iya. Pokoknya lu makan hari ini makan nasi sama yang bekas kemarin udah bener, lu makan aja udah. Itu aja. Lu nggak bisa mikir, lu nggak usah mikir gitu, maksudnya dia seperti itu. Oke. Jadi akhirnya ya saya diajakin sekarang kamu kuliah 4 tahun, orang pada nanya kamu, sekarang kamu malah Nanya. ninggalin itu Dan katanya. itu. oke. Padahal itu kan kisahnya kan, Tuh. memang nggak jelas waktu Memang nggak itu. jelas. Oke, Tapi oke, memang alhamdulillah itu menjadi jalan saya. Semua ini saya ambil Hikmahnya. untuk hikmahnya untuk mengenal sebuah agama yang benar, Betul. agama yang sudah disempurnakan. Betul. Oke, Amin. apa yang membuat lu yakin dengan Islam? Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam ini kan 3 agama ini sebenarnya berhubungan, turunan dari Abraham. Kami nggak setuju kalau Kristen dimasukin. Ya Abraham, ya Abrahamic kan. Bagi kami Kristen bukan Abrahamic, sorry ya. Karena nggak nyambung gitu. ya itu dia tadi. Jadi gitu. Itu Romawi loh, Dalam Romawi. konsep kami itu dalam semua dunia Islam mungkin tidak terima, tapi dalam konsep Nah, Yahudi juga nggak terima soalnya. berarti saya nggak tahu lah kalau kita lihat agama Abrahamik itu ada 3, Ya. Yahudi, Kristen, Kristen, sama Islam. Itu Kristen yang bilang. Nah, jadi ya saya nggak tahu lah itu Pak. Yang penting saya Google Abrahamik itu lah itu kan. Jadi Abrahamik ini yang pertama ya, Yahudi ini dia membawa keesaan Tuhan. Iya. Sema Yisrael Elohenu Lihat. Yahweh Ehad. Nah, tapi di Islam yang terakhir ya kan diturunkan melalui Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Iya. Allahu somad. Tiba-tiba di Kristen ini Trinitas. Nah, Beda sendiri tengah. Beda sendiri. iya. Akhirnya kan saya kan harus ngecek, saya cinta agama saya sebelumnya. Tapi harus saya cek bener nggak gitu kan. Akhirnya di sini saya temukan bahwa Islam yang benar. Ya dari itu kemudian ya banyak ayat yang membuat saya senang gitu kan. Alhamdulillah ya. Menyenangkan, menyejukkan hati saya. Alhamdulillah. Di Kristen sendiri itu ada denominasi yang Tuhannya satu loh. Tahu nggak? Saksi Yehova. Saksi Yehova Unitarian Unitarian. sama Oneness. Oneness Iya. itu Yesus itu Bapa. Jadi gini Pak, kenapa saya cinta Islam? Ajaran Yesus mengajarkan untuk menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, kepada Elohim. kepada Elohim. Dengan mengatakan juga Allah itu Esa, Betul. ya kan? Tapi dan juga dikatakan aku datang untuk orang sakit supaya mereka bertobat, ya kan? Kemudian dibilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengajarkan ketaatan, kehidupan yang soleh. Iya. Datang tulisan Paulus. Waduh. Semakin banyak dosa, semakin banyak besar kasih karunia, berlimpah kasih karunia katanya. Dia nyuruh orang berdosa. Orang berdosa loh. Kalau kami bilang Paulus itu mengajarkan Kristus kedua. Kristus Iya. yang berbeda dengan anak Maria. Jadi di saat yang satu menekankan supaya hidup soleh, yang satu lagi udah nggak apa-apa katanya. apa-apa. Semakin banyak, semakin
ini kan sudah nggak sinkron. Semakin bagus menurut dia ya. Saya temukan ini di dalam Islam, dalam Al-Quran, bahwa ajaran yang Yesus tadi untuk ketaatan itu, ketakwaan itu, dilanjutkan dalam Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Ya, diluruskan kembali yang sudah Diluruskan kembali. Ya, makasih Pak. Jadi memang itulah. Akhirnya saya cinta, saya suka sama Islam. Saya jadi Islam. Ya. Kemudian juga sebenarnya banyak masalah telekung. Ribka itu pakai telekung. Banyak ayat-ayat di Maria pakai telekung juga. Iya. Banyak ayat mereka nonton malahan kan. Banyak di itu tanda kesopanan perempuan menjaga auratnya sebagai perempuan kan. Dalam perjanjian baru memang udah berubah tapi tetap disuruh pakai telekung. Pakai ini kan karena menandakan bahwa mereka perempuan. Mungkin artinya itu juga. Perempuan kan harus jaga ini kan. Karena zaman dulu yang rambutnya kelihatan itu biasanya kesundul. Zaman dulu gitu. Bukti orang itu orang yang benar, apalagi bangsawan dia tutup. Iya Pak. Ya, kalau nggak kamu nanti dicap pesundul. Ya gitu lah. Jadi mantap masuk Islam tuh. Saya mau. Kenapa ke Kodondi? Nah, ini penasaran saya. Dulu saya pernah pura-pura minta dimualafin sama Kodondi kan. Pernah Pura-pura. Saya lihat dia, saya sakit hati ngeliat dia gini-giniin orang Kristen. Saya anggap sebagai teman saya kan, seiman kan. Oh iya. Oh, lu Okay. Udah pernah nonton. Iya, domba yang dia apa kan? Domba yang dicuri gitu kan? Domba dicuri. Digini-giniin sama Pak Asyhadu an la Kodondi. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Saya sakit Rasulullah. hati waktu masih belum jadi Islam. Tahun berapa itu? Baru 2022 kan? 2022. Atau 2023. Kesal sama Kodondi. Salah Iya. Kodondi. Saya pura-pura komen. Oh, kita juga kesal kok sama. Dia pura-pura komen, saya bilang, Pak, tolong maafkan saya. Oh, lewat komen. Iya. Saya kira Pak Dondinya ngerti kan? Ya kalau Anda mau, katanya gitu. Akhirnya, ya artinya itulah saya tahu Pak Dondi. Dan setelah saya belajar Islam tadi, saya ingat beliau. Oh, ingatnya dia. Ya, jadi akhirnya ya saya jadi Hubungi Melisa dong. iya. Hubungi Melisa. Alhamdulillah ya, Allahu Akbar. Oke, jadi dari situ hubungi Melisa, terus gimana ceritanya tuh? Lagi udah di tempat Kodondi ya. Yang ada tangannya lagi itu ke tempat Kodondi tuh. Iya, iya. Oh, kenapa bukan ke Mualaf Center? Kenapa harus Donditan? Karena dia kan Yang setan. dari awal itu kan dari awal tuh dia udah pengen lihat itu kan yang terjaring lah, ya betul jiwanya. Kok dombanya diambil orang? Itu dari awalnya di situ kok. Jadi Iya. dia masa hot lah, masa panas gitu Jadi dia. buat teman-teman yang ingin belajar Islam atau masuk Islam, mulai sekarang boleh juga ke Mualaf Center. Kami enggak. Enggak. Jangan kami. Jadi gimana tuh? Terus akhirnya Iya. Kodondi. Iya. Dari awalnya itu ceritanya gue membara banget nih gitu ya. Gue nggak seneng banget gitu ya. Nonton di YouTube nonton siapa aja tuh? Kodondi Masih Kodondi doang. Oh, yang lain nggak pernah nonton. Nah, terus Ya ada juga sih, cuma lebih keselnya Kodondi ya, dulu. Yang ada kelihatan apanya sosoknya Pak Dondi. Pak Dondi. Oh, Oke. Jadi kesana deh. Akhirnya ucapan adalah doa ya. Iya. Ya, ucapan adalah doa. Gue pengen dimualafin nih. Benar-benar kejadian. Iya benar kejadian loh. Akhirnya Alhamdulillah. Akhirnya dia kembali ke fitrahnya. Sungkem kan? Sungkem kan. Jadi ucapan-ucapan itu adalah doa. Jadi ucapanlah yang baik gitu loh. Jangan yang buruk-buruk. Gitu loh kan bagi yang justru dia awalnya Karena membenci banyak loh. itu, banyak yang kadang-kadang komen, gua mau mualaf kalau gini. Beneran mualaf. Jadi kayak ibaratnya dia dulu benci sama Islam. Gua juga semua juga benci sama Islam ya. Alhamdulillah kembali ke fitrahnya. Lu semakin benci ayo. Nanti kalian pasti akan kembali ke fitrahnya. Ucapan adalah doa. Gitu. Yang paling lucu tau Pak, ini kan kemarin Ustadz Yawaloni kan meninggal ya. Meninggal ya. Jadi kan semua channel-channel Kristen, ngakunya Kristen, ngegoreng inilah azab Goreng Yesus, inilah azab Yesus. gitu kan. Banyak. Banyak gitu. Habis aku balikin. Tanya sama semua muslim yang kalian kenal, pingin nggak meninggal seperti Ustadz Yawaloni? Bayangin, meninggal hari Jumat, di saat Idul Adha, selesai khotbah Jumat, dia khotbah Jumat loh. Semua orang pingin seperti itu. Ya daripada masuk rumah sakit-sakitan, hidup segan mati nggak mau baru meninggal, sakitan kan? Ini nggak, tetap meninggal langsung. Makanya saya capek nyariin videonya itu luar biasa kan. Saya cari-cari nggak ada kamu Pak. Kita balikin ke Kristen kemarin. Kan ada beberapa tuh pendebat Kristen, yang pendeta lah, yang misionaris gitu. Ada yang meninggal juga. Ya namanya manusia pasti meninggal. Iya. Kalian pengen nggak meninggal seperti itu? Semua bilang nggak mau. Gue bilang lo gimana sih? Kalian nanya ke kami tuh, azab nggak? Kalau memang itu azab, kami mau juga.
Ya itulah, jadi buat teman-teman yang Kristen atau yang udah ngintip-ngintip mau masuk Islam, jangan salah paham sama Islam. Kalau selama ini kita anggap Islam itu agama yang aneh atau apa ya, negatif gitu ya, itu semua salah. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kalaupun kita lihat orang yang begitu, ya Oknumnya. ya Oknumnya aja oknum. Iya. Loh, Jadi, tapi kalau gitu nanti dibalikin juga sama orang Kristen ke lu. Lu ngelihat pendeta lu sampai ngeblank lu. Itu kan oknum juga dong. tapi kan udah pendeta, Pak. Udah pendeta. Pendeta orang yang menggembalakan. Loh, pendeta banyak yang bejat juga loh. Ya, saya orangnya gimana ya, kritis gitu. Ya, karena memang saya pun mencari bantuan untuk berobat. Ya artinya untuk supaya saya disembuhkan susah, nggak ada gitu. Jadi Tapi kan ajaran kasih biasa dibilang. ya kalau korbannya mah itu udah tiap hari kan. Teorinya ya. Nah, Oke. udah istilahnya apa itu, ini luar kepala itu mah. Ini lu sendiri nih penasaran masalah konsep ketuhanan tuh udah dari kapan? Sebenarnya dulu waktu sebelum kampus kuliah gitu juga udah penasaran, udah ada isu-isu, cuma mereka masih menganggap Yesus itu Allah gitu. Cuma, Yesus tuh Allah. tapi setelah saya dalami itu semua salah gitu. Oke, jadi selama ini pemikiran lu tuh gimana sih menurut pandangan lu tentang Trinitas? Ya, saya emang nggak punya pemikiran, saya kan punya doktrin, Pak. Oh, pokoknya ikut aja lah ya. Saya masuk sebuah organisasi gereja, apa yang mereka bilang saya harus iakan atau keluar. Pilihan lu cuma dua. Hmm. Iya atau Iya atau out enggak. gitu loh. Yes or no. Yes or out. Oh. Bukan no lagi. Yes. Jadi yes or out. dalam konsepnya itu 3 Allah. Satu dalam satu pribadi, apa ya? Bukan 3 pribadi dalam Hipostasis satu satu kesatuan. union, satu union. Nah, jadi ya itu sudah sangat, nggak tahu ya. Memang sejarahnya dulu Advent ini gereja saya dulu Trinitas itu masih baru 1930. Dulu nggak ada Trinitas. Tapi karena belakangan ini berkembang, banyak orang Kristen dari luar masuk Advent, mungkin jadi katanya diajarkan saya default. Akhirnya dipilih Trinitas. Kalau pionirnya nggak ada Trinitas sebenarnya. Nah, jadi pionirnya sendiri bilang Yesus itu Mikael, yang artinya yang seperti Allah. Tapi dia bukan Allah, dia hanya dipinjamkan dalam Filipi 2 ayat 6, dia dipinjamkan wajah Allah sama dia. Tapi dia bukan Allah, Allah itu hanya satu. Jadi begitu juga waktu Musa, kan waktu dia ketemu Firaun, kamulah Allah bagi Firaun. Makanya Musa juga punya kehebatan yang luar biasa. Tuh. Itu prinsipnya sama Yesus. Memang Yesus juga nabi besar kan. Bisa. Iya. Oke, situ. Terus masuk Islam baru 2 bulan lalu. Iya. Terus Belum sebulan. belum sebulan. Oke. Itu orang tua tahu? Saya udah izin sama orang tua, jadi saya tinggal ibu kan. Saya udah selalu telepon kalau ada rencana-rencana, khususnya yang rencana yang apalah gitu kan, yang harus saya kasih tahu gitu, rencana yang besar gitu kan, atau yang berpengaruh bagi dia gitu. Saya bilang, Mak saya izin. Sebenarnya harapan mama saya dulu ya. Iya, dimaki juga dong. Lu sekolah 4 tahun tuh. Pasti. Tiba-tiba kok jadi Islam kan sia-sia. Marah-marah orang tua, nyokap. Marah banget. Yo, Tapi iya. saya anggap ya namanya orang tua punya pandangan sendiri buat kita kan. Buktikan. Karena sudah capek sekolah, sudah ini harapannya selama ini juga dianggap Kristen Advent yang benar. Mama saya berharap sama saya, cuma ya mungkin mama saya belum paham. Jadi dianggap. Lu bisa bayangin ya, gue pernah ketemu gini. Ini orang NTT, ya. Jadi dia orang tuanya sampai jualin hewan ternaknya, ladang-ladangnya untuk sekolahin anaknya jadi pendeta. Ya. Terus begitu anaknya lulus baru 2 tahun, mualaf. Bapaknya bilang, waduh ladangnya udah rugi. Kalau udah 10 tahun jadi pendeta masih balik modal ya. Ini baru, dia bilang baru 2 tahun. Cuan dong, jadi nyari cuan dong ya. Jadi ini saya cuma bisa bilang ke ini
bilang ke si Pak Rudi ya sama semua kayak saya. Orang tua saya pun sama marah besar bahkan sampai sekarang. Cuman kita sebagai anak, saya cuma bisa bilang kita tunjukkan. Nah, kita tunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan kepada mereka kalau di Islam tuh hormatin ibu 3 kali, benar kan? Ibu baru ayah. Ya, kamu tunjukin kepada dia. Setelah kamu masuk Islam, setelah kamu menjadi seorang Muslim, kamu menjadi lebih baik, lebih berserah diri, lebih percaya sama Allah. Jadi lebih nggak mengandalkan manusia lah, lebih andalkanlah sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia menciptakan kita. Jika kita ada keluh kesah, kita ada masalah, kita ada apapun, kita mintanya sama Allah gitu loh. Jadi nggak perlu takut gitu loh. Jadi kalau misalkan, gue dijauhin pendeta, gue dijauhin sama orang tua, gue dijauhin sama teman-teman ini, gue dijauhin dulu, itu bakal akan diganti sama orang-orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. 100 kali lipat ya? Oh, bisa jadi insya Allah ya kun fayakun ya. Enggak. Jadi Pak Rudi ini tenang, berharap sama Allah. Ini sekarang nih Allah sudah menguji keimanannya Pak Rudi. Benar-benar gak? Soalnya kenapa? Orang yang baru masuk Muslim itu seperti bayi yang baru lahir. Ya, jadi dia masih benar-benar kosong gitu. Apakah dia benar-benar kan banyak banget ya mualaf-mualaf yang sudah kembali ke fitrah, balik lagi ke agama yang sebelumnya itu banyak banget loh. Nggak cuma 1-2 orang, itu banyak banget kasus-kasusnya seperti itu. Jadi Allah sedang menguji, bener gak nih kamu benar-benar menjadi seorang Muslim sejati ya sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena takutnya karena kenapa nih? Karena di Islam itu ada namanya pencucian. Nah, pencucian kita yang dulu-dulu itu sedang diuji saat ini. Jadi ingin dicuci dulu, dibersihin semua, dibersihin semua sama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu nanti diisi sama yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kita bayi baru lahir lah. Tapi insya Allah sih, saya nggak kenal. Ini kan semua atas izin Allah. Ya nggak ada pertemuan ini, semua nih tidak ada yang tidak dikendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tuh dikendaki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak saya kenal nih. Saya kenal dari dia tuh dari mana kemarin? Dari rumah desa kan? Di rumah desa pas kurban. Saya ngobrol sama Pak Kodondi ya. Makasih ya Kodondi. Jadi ngobrol sama Kodondi, saya juga emang lagi nyari orang ya buat bantu-bantu saya di usaha saya ya. Alhamdulillah saya tanya, Kodondi ada gak sih yang mau kerja? Saya bilang begitu. Kata Kodondi, oh ada nih nanti baru datang. Nah, alhamdulillah kenal lah Pak Rudi ini gitu loh ya kan. Jadi awalnya begitu, awalnya di rumah desa nih. Kemarin pas kurbanan kita datang ketemu lah. Banyak sih mualaf-mualaf di sana juga kan. Tapi saya cuma bisa doain semoga istiqomah pastinya ya. Istiqomah. Kita semua tetap istiqomah dan kita itu Islam itu saling, nggak ada katanya kalau Islam itu kita udahlah lulu, kalau lu udah itu udah gue tinggalin, kita nggak ada kayak gitu, kita rangkul. Buktinya apa? Karena buktinya ketika Pak Rudi dijauhkan sama tim atau bisa bilang orang-orang terdahulunya, karena katanya mereka mengajarkan kasih. Siapa yang lebih kasih? Ya Islam. Ya katanya mereka mengajarkan kasih. Bila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya kasihlah musuhmu. Mana buktinya? Kan semua udah terbukti di mana? Di Islam yang benar-benar mengasihi gitu. Sebenarnya kita nggak kenal. Kalau dunia nggak kenal kita. Cuma atas izin Allah kita bisa dikenal. Kasih makian. kasih makian. Nah, buktiin dong. Kasih fitnah. Ya, kasih fitnah. Jangan kasih fitnah, kasih makian. Buktiin dong. Islam udah membuktikan. Seperti itu. Mana bukti kalian? Orang mau minta bantuan aja kalian larang. Tangan dia lagi sakit aja kalian larang. Mana kasih kalian? Jangan ngomong-ngomong kasih deh. Jangan cuma omon aja udah. Buktiin. Iya kan? Nah, jadi itu main marah-marah nih. Enggak, sebenarnya gue enggak marah-marah, cuman gue agak sedikit emosional karena yang dulu ya, Pak ya. Kan agak sedikit emosional, tapi dia lagi mau jadi ustad. Menanggapi, belajar jadi ustad ya. Gue menanggapi hal-hal belum. Gue menanggapi hal-hal seperti itu merasa ya seandainya mereka coba digituin deh, ya kan? Ya kan? Jadi harusnya kalian itu bisa membuka pikiran kalian lah, gitu loh kan. Coba kalian pikir-pikir dulu lah, ya kan. Jadi sekarang sibukannya Pak Rudi ngapain nih selama? Sibuk cari kerja, Pak. Oh, lagi cari kerja nih. Waduh. Oh, sibuk cari kerja. Iya. Itu sejak kapan lu nggak kerja? Ya sebenarnya saya udah lama nggak kerja. Ya. Sejak ditolak itu. Iya, saya coba saudara mekanik, kamu aja sakit katanya gitu. Oh, sempat. Tapi kan bisa bantu-bantu, masa nggak bisa? Berat bro, mekanik, saya melamar mekanik mobil. Oh, nggak bisa ya? Tanya lagi saudara yang dari Freeport itu kan. Tapi dibilangnya, ya itulah, kamu sakit nggak bisa. Tapi memang ya kita begitulah. Jadi sekarang tinggal? Begitu saya jadi admin, saya udah nggak dianggap saudara juga.
Nggak dianggap saudara Oh. juga. Oke. Oh, nggak Adventnya ditolak juga sama saudara. Maksudnya begitu saya tinggalkan Advent. Oh, tinggalkan Advent. Maksudnya Advent jadi bilang tadi. Aduh. Ya, aku bingung juga tadi. Jadi sejak lu nggak di sejak lu mualaf lah Iya, kasarnya. masuk Islam, Sejak keluar lu dari mualaf. Advent, Tinggalin, ya, gereja itu jadi ya kita dijauhin lah gitu. Ya bukan karena Advent dong, tapi kalau dia pindah Denom mungkin mereka tetap oke aja ya. Ya enggak, mereka Advent itu Oh ya, agak fanatik ya? merasa paling benar itu. Ya Advent tuh agak fanatik memang. Jadi sejak lu malah mualaf tambah kesal lah nih ya. Nggak udah nggak dianggap saudara gitu. Tadi mama kecewa, tapi terima aja ya. Ya namanya orang tua sebentar ya Pak marahnya kan. Oke. Saudara berapa saudara nih? Saya ada 6. Yang lain? Kita ada 6, 5 saudara. Yang 4 udah Islam. Udah Islam. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah ya. Udah duluan Islam. Iya Pak. Jadi mama udah biasa lah ya kalau dengar kabar anaknya jadi Islam gitu ya. Sebenarnya saya seperti jadi juru kunci buat mama tuh tadinya. Oh, dianggap Makanya. benteng-benteng nih yang Iya. Yang terakhir ya kan. Benteng Karena- terakhir ya berarti ya? Iya. enggak karena bisa belajar ini ya, udah belajar teologi kan. Iya. Kalau yang lain oke lah, cuman awam-awam dianggap oh bisa nih diambil sama Islam. Kalau ini udah belajar teologi nggak mungkin bisa diambil. Malah dia diambil juga. Tapi saya sudah jelaskan jalur teologinya juga. Jadi saya tidak memiliki beban. Oh, udah jelasin ke orang tua. Maksudnya dari video-video Oke. dari apa itu kan podcast. Oke. Oh, tapi baru ke tempat Kodondi aja, ada ke tempat lain? Enggak, cuma itu aja. Baru Kodondi ya, baru ini kedua ya. Iya, yang kedua. Lagi sibuk nyari kerja. Lagi sibuk nyari kerja. Iya. Emang kenapa nggak mau sih? Nggak Tunggu mau lu, buka udah ada panggilan belum? panggilan belum? Ada cuma masih takut terkendala juga tangan. Oh, karena tuh kerjaan yang dilamar apa? Fisik-fisik semua. Apa coba? Tukang parkir, Pak. Waduh, tunggu lu, tukang parkir? Motor sama mobil? Motor. Oh, motor berat juga. Tangan kan baru ini ya, tangan baru apa belum operasi? Apa Iya. udah selesai operasi? Tapi kalau tukang parkir di Medan nggak bantuin loh. Dia cuma muncul saat lu mau bayar aja. itu Ninja ya. biasanya itu terjadi di banyak-banyak kota ya. Terutama kota kita sendiri. Kalau parkir itu muncul sendiri belakangnya Iya, gitu. aku mau keluar aja. Iya. Aku masuk Kalau gitu. masuk ada orang, kalau keluar bisa 2 orang, bisa 1 orang. Kadang-kadang. Waduh, ini kok cerita juga. Nggak boleh ikut sana lu. Bakso tuh ribetnya tuh ya. Ya kalau kue lebih gampang sih. Gampang sih, minuman sama kue aja sih sebenarnya. Oke, siap. Untuk Ya. awal ya. Ntar kalau dia misalkan si Pak Rudi ini sukses atau bagaimana ingin Nambah. mengembangkan sayapnya, terserah Pak Rudi. Oke, ya, jadi bagi teman-teman, mari kita bantu saudara baru kita ya untuk bisa berdikari lah. Apalagi kan beliau ini mualaf baru. Biasa doa mualaf tuh cepat dijawab sih. Amin. Amin amin. Doa Ya. mualaf cepat dijawab, doa yang tersakiti. Doa yang terzolimi. Terzolimi ya. Terzolimi. Makanya langsung gitu kalau misalnya ada yang chat nih, jangan dibales, doa aja langsung ya Allah. Oh, kita paling senang kalau dizolimi. Iya. Jadi kita tuh ada namanya doa yang terzolimi atau tersakiti itu langsung dijawab. Itu lebih cepat biasanya. Langsung dibales, langsung dijawab, langsung dijabah. Itu jadi Malah kita senang tulis. Siapa yang mau zolimi saya? Silakan. justru kita semakin dijolimin, kita semakin minta sama Allah, mintanya nanggung-nanggung. Jangan mintanya nanti balasnya, mintanya langsung, misalnya 500 juta gitu. Begitu ya. Insya Allah gitu. Ya, namanya minta ya kan, namanya minta, kun fayakun aja ya kan. Tapi kita intinya kan berguna untuk orang. Jadilah manusia untuk berguna untuk sesama, bukan untuk berguna buat diri kita sendiri aja gitu. Barangkali kalau misalnya Pak Rudi kaya atau saya kaya, saya pengen bangun sekolah, bangun masjid atau apa kan, jadi bisa buat berguna untuk orang lain seperti itu. Tapi David ini salah satu mualaf yang luar biasa. Ya sangat tawadu. Dan calon ustadz nih kalau belajar. belum siap. Belum siap ya teman-teman, ilmu saya masih dangkal. Gantiin Ko Felix. Ilmu saya masih dangkal. Lu mau gantiin Ko Felix atau Ko Dondi? Jadi diri saya sendiri aja lah. Ya mungkin itu aja ya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kepada penonton nih, Bang Rudi? Ya, terima kasih untuk sudah nonton kita di sini. Semoga ada hikmahnya dan buat yang ya mungkin punya rezeki boleh kita saling membantu kali ya Pak ya. Siap. Oke. Terus kalau tanya nih, kan sejak mualaf nih, apa sih perubahan? Terasa nggak? Kan repot, harus sholat gitu kan. Kalau dulu kan nggak perlu ibadah. Maksudnya ibadahnya cuma hari Sabtu doang. Iya, jadi dari keraguan-keraguan itu timbul sebuah keyakinan.
dari keraguan-raguan timbul sebuah keyakinan. Ya walaupun saya susah banget belajar menghafal ayat-ayat itu karena ayat-ayat dulu udah banyak banget di sini. Oh ya. Pelan-pelan lah. Jadi ya insya Allah. Tapi sekarang saya sudah bisa sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa kalau Kodondi kan dia kirimin guru ngaji. Kebetulan kemarin saya kan lagi ada masalah ini mau berobat apa gitu. Oh, jadi banyak keluar jadi belum bisa. Iya. Lagi pula saya kan sudah diusir dari rumah itu kemarin. Oh. Masalah guru ngaji mah gampang. Iya. Saya tidur di masjid. Oh, sempat di masjid tidur. Iya, dibuang barang-barang saya, dikeluarkan, akhirnya hilang satu koper. Oh. Iya. Enggak, itu gimana ceritanya? Artinya lu syahadat dulu tuh. Habis syahadat lu pulang ke rumah yang jemaat punya tuh. Iya. Terus? Ya, mereka tahu akhirnya ya begitu mereka tahu mereka suruh keluar. Enggak, mereka tahu dari mana? Ya saya kasih tahu juga memang. Oh, bukan karena nonton video Kodondi. Memang mereka udah pada tahu. Tahu dari Grupnya kan ada tuh, Pak. grup? Ya banyak kan itu yang nonton dari mereka. Oh, gara-gara nonton Kodondi. Oh, artinya ini korban Dondi berikutnya nih. Kodondi banyak membuat masalah. Enggak, dia diusir sama mamanya gara-gara viral video sama Kodondi juga. Ya memang harusnya saya udah izin dari rumah itu. Cuma ya tiba-tiba meminta 1 hari 2 hari nggak bisa gitu. Tapi langsung Oh, nggak bisa dispensasi nggak jadinya. ada dispensasi. Tapi nggak apa-apa. Ya. Itu namanya sedang diuji. Tapi di balik kesulitan di depan tuh pasti ada kesenangan. Udah pasti itu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak mungkin bersakit-sakit dahulu kemudian bersakit-sakit lagi. Nggak Ada tuh film tersanjung gitu. Tersanjung 6 Serius loh. sakit-sakit mulu. Itu kenapa film yang paling kacau? Dari dia muda sampai dia tua sakit terus dia. itu kacau tuh produsernya. Harusnya jangan tersandung. Tersandung. Itu kejam tuh. Tersandung. Itu pembuat naskahnya kejam tuh. Jam sih dia. Masa susah terus sampai tua? 1 malam saya di masjid. 1 malam. Iya. Di masjid mana tuh? Jadi dekat rumah itu. 1 malam aja. Iya. Habis itu kok bisa? Ada saudara nggak tahan dengan saya begitu mungkin kan disewakan. Oh, kasihan ya. Itu bulan lalu tuh yang ini. Oh, jadi dia cuma kasih 1 bulan. Bayarin 1 bulan supaya lu ada tempat tinggal dulu sambil lu disuruh cari sendiri. Iya. Oh, dari kakak-kakak nggak ada yang bantuin? Ya mereka juga satu susah dihubungi, satu lagi memang nggak ada apa-apanya. Oke. Harus sendiri lah ya. Iya. Ya lagi pula kita cowok ya. Cowok tuh harus bisa mandiri. Jadi kode lo ya mungkin. Tapi dia agak mending karena masih single juga ya. Single ya. Single nggak apa-apa. Jadi sekarang fokusnya adalah beribadah, berikhtiar, belajar tuh jangan tinggalin. Nanti kalau misalkan insya Allah kalau misalkan ada kan guru ngaji ada juga nih dari nanti kita bisa belajar bareng, tenang aja. Jadi kita sambil berikhtiar sambil bekerja kan kerja ibadah, sambil bekerja sambil belajar ya kan kita semua tuh saling gitu nanti. Pokoknya tenang aja ada Ko Julius. Enggak, aku lagi mikir judulnya nih, disclaimer nih. Nanti orang komplain nih, gara-gara Kodondi lagi. Ya, gue mau bilang sama Kodondi lagi dulu. Iya. Jadi apa-apa jadi saya ketemu sama orang-orang yang dulu, teman-teman saya yang dulu. Dikit-dikit langsung Pak Dondi. Masa? Padahal dia nggak ada salah apa-apa gitu. Oh, Padahal beliau justru saya hanya datang sama beliau. Ya pengen belajar dikit, kemudian dibantu untuk mualaf. Oke. Nggak, orang bilangnya gimana? Seolah-olah Pak Dondi ini yang ngajarin saya jadi Islam. Oh, seakan-akan dia yang narik lo. Iya. Padahal dia nggak narik, lo yang datang sendiri lo. Sendiri, saya menyerahkan diri kan. Kodondi itu paling malas ke tempat orang, dia suruh orang aja ke tempat dia soalnya selalu. Iya. Karena Tapi pernah narik orang dia. Beliau menyayangkan, harusnya saya datang ke sana katanya. Kemana? Ke rumah sakit waktu itu. Waktu saya sakit. Oh, gara-gara lu ke tempat Kodondi bukannya fokus berobat. Cuma karena saya dengar kabarnya jadwalnya banyak padat, jadi saya harus saya juga itu kan belet gitu kan, nanti kebelet maksudnya ya sudah ngebet mau jadi Mualaf. Jadi Mau syahadat ya, mau syahadat. Pada saat itu syahadat langsung. Iya, dia jadwalnya lagi padat dan luar biasa. Kodondi. Iya, Kodondi ini saya juga undang ke bakso juga belum kesini-sini. Pasti alasannya jauh. Nggak ada waktu. Sibuk. Waduh, si padet. Iya, perasaan susah loh ketemu Kodondi sekarang. Alhamdulillah kemarin ketemu di rumah desa ya. Iya. Ya karena acara dia yang ngundang. Itu kan dia yang ngundang. Kalau nggak ketemu di situ ya nggak ketemu Kodondi. Mungkin dia kan nanti di Bayah tuh ada. Nanti di Bayah teman-teman. Oh iya, ada jadwal dia. Ada jadwal
Juli ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Fit? Udah sih, yang penting saya cuma bisa kasih saran. Yang penting, Ini kasih tausiah singkat nih, luar biasa nih. yang penting gini, Pak Rudi ya. Ketika Anda sudah sukses, saya doakan semua kita pasti akan sukses. Insya Allah ya, Amin. insya Allah ya. Ya, jadi kalau misalkan padi yang dipanen hari ini itu bukan yang ditanam kemarin, tahu kan? Jadi ditanamnya udah sebelum-sebelumnya. Jadi tetap sabar. Karena apa? Karena di balik kesabaran itu pasti ada suatu titik terang untuk Pak Rudi. Jadi Pak Rudi nggak akan. Aku tambahin. Tapi agak mending nih. Artinya ngekosnya di dekat-dekat sini. Nanti, Iya. ya pasti dong. Minimal lu makan tenang. Oh, Minta tenang sama dia. aja. Kalau ambil. untuk masalah Minta makan ambil. mah ya kan, makan mah untuk masalah perut, untuk masalah makan, alhamdulillah ya cukup. Ya Allah memberikan kita kebutuhan, ya bukan memberikan kita keinginan, ya kan. Jadi apa yang dibutuhkan untuk keperluan makan dan untuk keperluan kebutuhan mandi dan lain-lain itu mudah lah, bisa lah, insya Allah ya kan. Nah tapi kalau untuk keinginan mungkin keinginan adalah pesawat atau mobil ya, mungkin sama Allah hold dulu gitu loh kan, di hold dulu ya kan, kita fair-fairan gitu kan. Kita Allah memberikan kita kebutuhan bukan keinginan gitu loh ya kan. Yang penting tetap sabar, istiqomah, intinya istiqomah udah. Pokoknya kita siap ngebantu dari teman-teman pihak-pihak dari umat muslim semua juga tahu ya kan, saling mendoakan satu sama lain, dan terutama kayak Ko Julius ini, kayak Ko Dondi atau yang lainnya, insya Allah jika kita mampu kita akan bantu ya, minimal jika kita mampu untuk bantu banyak orang kita bantu, jika tidak mampu bantu banyak orang kita bantu beberapa orang, tidak mampu bantu beberapa orang kita bantu satu orang. Jika tidak mampu bantu satu orang pun minimal kita tidak nyusahin orang lah, ya kan? Ya minimal kita tidak nyusahin orang tapi kita bantu melalui doa gitu. Itu seperti ucapan Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo Subianto nih, yang memberikan statement seperti itu, dan sampai sekarang pun saya tanamkan gitu loh ya. Oke. Mantap. Mungkin itu aja dari kami. Tutup, Fit. Oke, terima kasih semua. Semoga video ini bisa membukakan pikiran dan hati kita, dan tetap istiqomah, dan kita tidak boleh memusuhi siapapun. Kita selalu doakan mereka karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapapun yang menyakiti kita, kita terima, kita doakan mereka yang terbaik ya. Yang penting intinya kita semua saling menjaga kerukunan, keamanan antar umat beragama ya kok ya. Ya kita kan ngebantu semua ya kan. Jika memang ada yang bisa kita bantu, kita pasti bantu ya kan. Kita tidak ada memusuhi agama manapun, tapi kita hanya ingin memberitakan kebenaran yang kita ketahui gitu loh kan. Itu aja sih intinya. Yang penting kita semua mendoakan satu sama lain, dan yang pasti kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ko David. Julius. Rudi Hartono. Sampai jumpa di channel Hidayah Mualaf Center.